تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Apa tanggapan kita khususnya Ustadz Salafi dalam menyikapi adanya orang-orang yang telah melecehkan atau menghinakan Al-Quran, yang dimana sekarang ini lagi marak di medsos. Semua ormas Islam mengambil tindakan. Permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap agama Islam itu sudah dari dahulu. Iya, dari dahulu. Sepanjang dia Yahudi dan Nasara, tidak akan mungkin tidak benci kepada apa? Umat Islam. Iya. Allah mengabarkan isi hati mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasara hingga mereka mengikuti agama kalian. Permusuhan mereka itu dari dahulu. Mereka membunuh para nabi bahkan. Merubah ayat-ayat. Jadi kalau muncul hal-hal yang seperti itu bukan hal yang mengherankan. Tapi sebenarnya yang mengherankan itu adalah Muslim tapi membela orang-orang yang melakukan tindakan yang seperti itu, memberikan alasan-alasan. Iya. Ini kejadian itu menjadi pelajaran. Karena di masa kejadian itu emas murni akan kelihatan. Emas itu kelihatan nanti ketika ada api yang membakar. Jatuh karatannya kelihatan mana emas murni, mana emas palsu. Iya. Jadi itu hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian di sudut lain, kadang di dalam sebuah permasalahan ada sudut syariat di dalamnya. Seorang kadang perlu berbicara menjelaskannya. Tetapi di dalam penjelasan kadang diikutkan dengan masalah-masalah tertentu. Dan tidak mesti orang yang berilmu berbicara di dalam hal itu. Karena seorang berbicara itu pada hal yang ada manfaatnya. Pada hal yang membawa kebaikan. Iya. Karena itu di sini ada dua golongan yang keliru. Yang pertama adalah orang yang ketika terjadi hal yang seperti itu, dia ikutkan ke kasus yang lain yang tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai syariat. Pembahasan pemilihan, pembahasan politik, atau apa hubungannya dengan kita umat Islam. Kita berbicara terkait dengan masalah pembelaan terhadap agama, kemudian agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang keliru, mereka yang membalas penghinaan seperti itu dengan hal yang sama. Kalimat-kalimat yang miring juga. Dengan kalimat cercian. Nah, itu tidak dibenarkan ya seorang mencela seperti itu. Iya. Para penyembah tiang jemuran. Itu apa namanya? Mencela. Nah, Allah firman dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian mencela orang yang beribadah kepada selain Allah sehingga mereka balik mencela Allah tanpa ilmu. Seorang jangan menjadi sebab Allah dicela, agama dicela. Karena itu meluruskan bagus, silakan diluruskan dengan bahasa yang benar. Iya. Sama ketika terjadi kejadian karikatur Denmark dan sebagainya itu, ada yang bikin karikatur tentang Nabi Isa. Ya. Jadi sana orang-orang Denmark bikin karikatur tentang Nabi Muhammad, ini dia balas bikin karikatur tentang apa?
Nabi Isa, hukumnya sama. Yang demarnya kafir, yang bikin karikatur tentang Nabi Isa juga kafir. Sama hukumnya. Karena kafir terhadap seorang nabi, siapapun nabinya, mencela seorang nabi, siapapun nabinya, itu kafir menurut kesepakatan ulama. Karena itu seorang bertindak, ya, jangan main ikut-ikut cuaca saja. Ini sekarang lagi panas, cuaca politik ikut panas-panas juga. Ya. Tiap kali ada masalah tertentu, mau di semua orang disuruh bicara. Yang tidak bicara, wah ini tidak gentle orangnya. Kok diam-diam aja, kalem-kalem saja. Dikiranya orang-orang yang berilmu itu, pada setiap kejadian dia harus berkicau. Itu tidak benar yang seperti itu. Orang yang berilmu itu dia bicara dengan ilmu, dia diam juga dengan ilmu. Ada hal yang seorang tidak perlu bicara. Iya. Maka ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan, harus dididik orang-orang dengan hal yang lebih baik. Dan jangan terlalu banyak ikut-ikut media sosial, ya, perbincangan yang seperti itu. Apa gunanya seorang masuk? Apa manfaat yang dia bawa? Ikut-ikut panas saya tidak jelas. Gemar baca berita, untuk apa juga dia baca berita? Ya, mau menjadi pengamat. Nanti ujung-ujungnya jadi pahlawan kesiangan. Kalau tidak jadi pahlawan kesiangan, jadi korban yang kelaparan. Ya, nah, ini semuanya pengaruh dari banyaknya kejelekannya di masa sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ini pertanyaan yang terakhir.